Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menepis pernyataan KPU bahwa pilkada ulang baru diselenggarakan pada 2029 jika kotak kosong menang. Menurut Titi, sesuai undang-undang, pilkada ulang dapat dilakukan pada 2025. Apa yang masyarakat harus ketahui kalau kemudian kotak kosong itu menang, Mbak Titi? Ya, itu diatur sangat jelas di pasal 54D Undang-Undang 10 2016. Jadi calon tunggal itu kalau mau terpilih harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau dia tidak dapat 50% plus 1, maka calon kotak kosongnya yang menang kan? Iya. Nah, seperti apa yang harus terjadi? Di pasal 54D ayat 3 disebutkan, pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa kemudian ada sesuai jadwal sesuai peraturan perundang-undangan? Karena dulu di Kota Makassar pilkadanya kan 2018. Sementara pilkada serentak berikutnya kan 2020. Maka pembentuk undang-undang atau kemudian KPU mengambil pilkada ulangnya itu di 2020. Karena kan ada jadwal berikutnya. Sementara kita kan sudah pilkada serentak nasional nih. Iya. Pilkada serentak berikutnya lagi kan kalau masih tidak ada perubahan penataan jadwal itu di 2029. Iya. Tidak mungkin ditundanya sampai 2029 baru pilkada ulang. Jadi yang berlaku adalah norma di ayat 3 pasal 54D, pemilihan itu akan diulang pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Mbak Tasya, ini jangan sampai kemudian ada mispersepsi di masyarakat bahwa kalau calon tunggal kalah, daerah akan dipimpin oleh penjabat sampai 5 tahun dan baru akan pilkada lagi 2029. Oke. Pertama, tidak ada regulasi tertulis soal itu. Yang kedua, itu bisa kemudian menjadi cywar nih ke pemilih. Waduh, dipimpin nih sampai penjabat 5 tahun. Itu tidak masuk akal, tidak make sense. Karena kenapa? Kepemimpinan daerah itu harus definitif. Kalau dia penjabat, kewenangannya berbeda dengan definitif. Kalau penjabat sampai 5 tahun, itu bukan penjabat namanya. Itu kepala daerah karena sudah cocok dengan 5 tahun masa jabatan. Begitu. Baik. KPU juga harus kita kawal nih. Jangan sampai pilih ragu untuk mencoblos, tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang ingin pilih kotak kosong, jadi terpaksa memilih calon tunggal karena berita-berita yang mispersepsi dan kemudian mengarah kepada sesuatu yang bias tadi, begitu Iya. Mbak.